Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang teori tumbukan dan laju reaksi. Teori tumbukan, jadi ini maksud dengan teori tumbukan adalah reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel yang bereaksi. Jadi supaya terjadi reaksi kimia, maka harus terjadi tumbukan antara partikel-partikel yang bereaksi. Nah, tapi tidak setiap tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektif yang bisa menghasilkan reaksi. Tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Jadi kalau dia tidak punya cukup energi, maka dia akan kembali lagi menjadi bereaksi. Nah, contoh seperti ini. Misalnya ada molekul H2 direaksikan dengan I2 menjadi hidrogen yodida atau asam yodida. Maka molekul-molekul H2 dengan molekul-molekul I2 harus saling bertumbukan. Nah, tumbukannya harus efektif. Kalau tidak efektif, maka dia tidak bisa terbentuk produk. Jadi ini efektif itu pada sisi aktifnya. Jadi misalnya H2 dengan I2 maka akan terbentuk molekul Hi jika punya energi yang cukup. Kalau tidak punya energi yang cukup, maka akan kembali lagi menjadi H2 dan I2. Nah, contoh seperti ini. Di dalam jalan yang lengang, mana dengan di jalan yang padat seperti ini, manakah yang lebih mungkin terjadi tabrakan? Mestinya di jalan-jalan yang padat. Jadi yang banyak mobil itu masih kemungkinan besar bisa terjadi tabrakan. Nah, ini hubungannya dengan konsentrasi. Dalam suatu larutan, jika konsentrasinya besar, berarti molekul-molekul yang ada di dalam larutan tersebut juga banyak. Kalau molekul-molekulnya banyak, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga besar. Kenapa? Karena makin besar kemungkinan partikel-partikel bereaksi ini untuk bertumbukan, dan makin besar kemungkinan terjadinya partikel-partikel yang efektif sehingga menghasilkan produk. Nah, kemudian kalau suhu, pada suhu yang tinggi atau jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel juga akan bertambah. Kalau energi kinetiknya bertambah, maka frekuensi tumbukan antar partikel itu semakin besar. Kalau frekuensi tumbukan partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga semakin besar. Jadi suhu ini bisa meningkatkan atau memperbesar energi potensial suatu zat, sehingga kemungkinan besar untuk menghasilkan produk semakin besar, atau bisa dikatakan bahwa laju reaksinya cepat. Nah, apa hubungan peningkatan suhu dan energi kinetik? Tapi seperti yang sudah Bulis bilang, pada suhu yang rendah energi kinetik partikel itu kecil, sehingga gerak partikel juga kecil. Tapi jika suhunya meningkat, maka energi kinetiknya meningkat, gerak partikel juga semakin besar. Kalau geraknya besar, otomatis kemungkinan terjadinya tumbukan juga semakin besar. Nah, contoh seperti ini. Pada suhu 10 derajat, laju reaksinya 0,3. Pada 20 derajat Celcius, laju reaksinya 0,6. Pada suhu 30 derajat Celcius, laju reaksinya 1,2. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius, lajunya 2,4 molar per detik. Hubungan laju reaksi dengan perubahan suhu adalah VT. VT itu adalah laju reaksi pada suatu suhu tertentu sama dengan 2 pangkat N. 2 itu adalah seberapa besar peningkatan kenaikan laju reaksinya jika suhu dinaikkan. N itu adalah perubahan suhunya per faktor perubahannya, sedangkan V0 itu adalah laju reaksi pada suhu mula-mula. Jadi angka 2 ini tergantung reaksinya, seberapa besar dia
berapa kali kelipatannya. Jadi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh misalnya tadi kalau dinyatakan dalam V, sedangkan kalau dinyatakan dengan waktu, ingat bahwa makin besar laju reaksi berarti waktunya makin kecil ya. Maka laju reaksi dengan waktu berbanding terbalik. Maka di sini rumusnya, kalau tadi V itu rumusnya adalah 2 pangkat N, sedangkan kalau T 2 pangkat min N. Kenapa min N? Karena V dengan T itu berbanding terbalik. N-nya sama, N itu adalah selisih waktu per kenaikan suhunya. Kemudian contoh misalnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Pada suhu 30 derajat Celcius lajunya A. Bila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka laju reaksinya menjadi berapa? Yuk kita lihat caranya. Jadi tadi laju mula-mulanya pada suhu 30 derajat, sedangkan suhu akhirnya 100, maka N-nya 100 dikurangi 30 per 10, maka N-nya adalah 7. Maka laju reaksi pada 100 derajat Celcius adalah 2 pangkat 7 kali A, maka 128A. Ini bisa pakai cara seperti ini, bisa juga sebenarnya pakai deret ya. Jadi kalau misalnya pada suhu 30A, kemudian kalau setiap kenaikan 10 derajat berarti 30, kemudian itu A, kalau 40 berarti 2A, kalau 50 itu adalah kali 2 berarti 4A dan seterusnya. Nah, contoh yang selanjutnya ini adalah waktu, jadi pakainya waktu. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Jadi 2 kali lebih cepat, faktor pengalinya adalah 2. Kalau pada suhu 20 derajat Celcius, reaksinya berlangsung 12 menit. Kalau suhu 50 berapa menit? Nah, ini berarti yang dihitung adalah waktunya. Ingat, waktu dengan laju berbanding terbalik. Jadi kalau tadi 2 pangkat N, sekarang kalau waktu itu 2 pangkat min N. N-nya ngitungnya sama, jadi suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi kelipatan suhunya. Berarti T pangkat 2 pangkat min 3 kali 12 menit, maka waktunya jadi 1,5 menit. Jadi kalau pada suhu 20 derajat Celcius itu 12 menit, kalau pada suhu 50 derajat jadi tinggal 1,5 menit. Jadi semakin kecil waktunya berarti laju reaksinya semakin besar. Nah, ini adalah contoh soalnya, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, kita lanjutkan dengan luas permukaan. Sekarang perhatikan yang seperti ini adalah suatu partikel atau zat padat, bentuknya adalah kotak begitu. Nah, kalau kita pisahkan, ini misalnya kalau ini adalah kubus, maka luas permukaannya adalah 6 kali sisi kuadrat, ya kan? Nah, kalau terjadi tumpukan, maka bagian dari partikel ini yang akan bertumpukan ada berapa? Ada 6 kali sisinya. Jadi ada dari sisi depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Berarti kan ada 6. Nah, coba kita pisahkan. Nah, jadi seperti ini. Maka yang terjadi adalah permukaannya kalau terjadi tumbukan, kalau tadi kan 6, maka akan ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini luas permukaannya kecil, tapi luas bidang sentuhnya jauh lebih banyak.